Halo, perkenalkan nama saya Adam Johan. Saya dari kelas Organizational Behavior, yaitu kelas E. Tujuan saya membuat video ini adalah tentang tugas dari Eiffel 1 tentang video eksplorasi diri. Di video ini saya akan membahas tentang apa yang sudah saya lakukan di minggu lalu, yaitu di hari Seninnya, tentang eksplorasi diri, yaitu menggunakan tes MBTI. MBTI sendiri yaitu kepanjangan dari Myers-Briggs Type Indicator, yaitu MBTI. Kemudian saya melakukan tes tersebut kurang lebih ada 6-7 menitan lah. Lalu setelah itu setelah melakukan tes, saya coba klik hasilnya dan keluar yaitu dengan tipe kepribadian saya sendiri, yaitu adalah ENFJT, protagonis. Karena saya tidak tahu detail, saya coba cari di Gemini, Google AI, dan keluar hasilnya yaitu tentang ENFJT adalah salah satu dari 16 tipe kepribadian yang diidentifikasi oleh MBTI. Mereka adalah orang yang ekstrovert, intuitif, berpenampilan, dan menilai, seperti itu. Kemudian mereka sering digambarkan seperti sebagai pemimpin yang karismatik, inspiratif, dan berpusat pada orang lain. Lalu ENFJT bersemangat tentang kemungkinan masa depan. Jadi jika mereka diberitahu semacam gambaran tentang masa depan atau diminta melihat atau memberikan saran kepada orang tentang masa depan, mereka kemungkinan bisa tertarik. Dan mereka memiliki kemampuan yang unik untuk melihat potensi pada orang lain dan membantu mereka, yaitu orang lain, mencapai potensi penuh mereka. Mereka juga sangat pandai membangun hubungan dan menciptakan komunitas. Nah, selain itu, kekuatan dari ENFJT adalah yaitu sosok yang karismatik, inspiratif, peduli dan berpusat pada orang lain, pandai bangun hubungan, kreatif dan berwawasan, berorientasi pada tujuan dan bermotivasi. Jadi hampir sama dengan apa yang saya katakan pada awal-awal tadi, yaitu seperti itulah kekuatan dari tipe kepribadian ENFJT. Lalu kemudian ada kelemahan dari ENFJT. Nah, hal ini perlu saya jadikan sebagai koreksi diri sendiri agar saya kedepannya lebih baik lagi. Kemudian kelemahan dari ENFJT adalah bisa terlalu memaksakan diri, kemudian mengambil terlalu banyak tanggung jawab, sensitif terhadap kritik, bisa terlalu fokus pada kebutuhan orang lain dan mengabaikan kebutuhan mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah kesulitan mengatakan tidak. Jadi mungkin terkadang ini cukup relate dengan apa yang pernah saya alami atau yang sedang saya alami saat ini. Itu kadang memang terlalu memaksakan diri dan mengambil terlalu banyak tanggung jawab, tidak berfokus pada beberapa hal tanggung jawab saja. Kemudian sebenarnya kalau sensitif terhadap kritik sebenarnya tidak, tapi kalau kadang kita bekerja terlalu keras, kemudian capek, terus pikiran berfokus pada kinerja dan tidak sesuai hasil dan dapat kritik yang terlalu banyak, kadang pikiran dan emosi tidak bisa menampung atau terkontrol dengan baik. Mungkin seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesulitan mengatakan tidak. Kadang kita jika diminta membantu orang lain selalu mengatakan iya dan sulit untuk menolak. Saya pikir setelah riset banyak hal tentang kesulitan mengatakan tidak, ini harus belajar agar kita bisa mengetahui kondisi diri kita sendiri. Kemudian selain mengetahui kondisi diri kita sendiri juga kita tidak mengambil terlalu banyak tanggung jawab. Lebih baik jujur mengatakan tidak, bisa menolong, itu mungkin lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah karir yang cocok untuk ENFJT adalah sebagai konselor, terapis, guru, pekerja sosial, manajer, penulis, aktor, dan musisi. Dari semua yang sudah saya sebutkan dalam riset saya di Gemini, Google Artificial Intelligence ini, seperti konselor, terapis, guru, pekerja sosial, manajer, penulis, aktor, musisi, semuanya saya merasa kurang cocok mungkin. Tapi ada beberapa hal yang mungkin menarik seperti manajer, karena memang
Saya pernah menjadi CEO di bisnis kampus startup di UC ini pada semester 2 dan pertengahan semester 3, yaitu proyek mata kuliah EVC Entrepreneur Venture Creation dan EVE Entrepreneur Venture Execution. Saya menjadi CEO dan saya belajar banyak hal, dan saya belajar tentang memimpin karyawan saya dan mengembangkan bisnis. Di sini bukan hanya belajar tentang mengembangkan business intelligence atau IQ tentang bisnis saja, tapi juga belajar tentang AI, emotional intelligence, tentang pengendalian emosi, terus kemudian bagaimana kita mengontrol emosi jika lawan atau karyawan kita atau partner bisnis kita tidak memahami apa yang sedang kita sampaikan, sementara kita sudah capek dalam memikirkan bisnis, kemajuan bisnis, kemudian memikirkan tugas-tugas kuliah, memikirkan tentang target omset. Nah, itu saya rasa menjadi pengalaman yang sangat berharga, sehingga saya belajar tentang pengendalian emosi. Dan pengendalian emosi ini juga termasuk dalam tadi yang saya sebutkan, yaitu emotional intelligence. Kemudian tokoh yang terkenal dari tipe kepribadian ENFJT adalah Oprah Winfrey, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Eleanor Roosevelt, Mahatma Gandhi, Princess Diana, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Meryl Streep. Lalu kemudian saya juga sempat research tentang pekerjaan yang cocok untuk MBTI protagonis ENFJT, yaitu seperti ini. Apakah MBTI protagonis ENFJT cocok jadi CEO? Kemudian di sini Gemini Google AI menjawab, yaitu ya, MBTI protagonis ENFJT memiliki banyak karakteristik yang cocok untuk menjadi CEO. Karakteristik ENFJT yang mendukung kesuksesan sebagai CEO: kepemimpinan yang karismatik, inspiratif, keterampilan komunikasi yang luar biasa, keterampilan interpersonal yang kuat, kemampuan untuk membuat keputusan yang sulit, semangat membuat perbedaan. Ya, itu seperti itu. Kemudian saya ingin fokus pada apa yang saya sebutkan barusan tentang keterampilan interpersonal yang kuat. Di sini dijelaskan tentang ENFJT pandai memahami dan menanggapi kebutuhan orang lain, dan mereka dapat membangun tim yang efektif dan kolaboratif. Jadi hal ini adalah yang pernah saya buat di bisnis kuliah saya, yaitu PERS, PERS, yaitu sabun cuci tangan yang berbentuk seperti kertas. Bisnis ini saya buat waktu semester 2 dan bertahan di semester 3, kemudian hingga saat ini, yaitu project mata kuliah Entrepreneur Innovation. Kurang lebih seperti itu dari apa yang saya jelaskan tentang MBTI dengan tipe kepribadian saya, yaitu ENFJT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin video ini akan sedikit saya edit dengan tambahan beberapa bukti hasil riset saya di Gemini Google AI, dan mungkin ada beberapa tambahan screenshot hasil riset saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.